Bab 1087, Kepala Besar dan Kepala Kecil. Saat portal teleportasi muncul, Sander Ye menghilang langsung dari lapangan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di pegunungan yang luas, dengan sebuah kolam tidak jauh di depannya. Di dalam kolam, ada seorang wanita terbaring dalam bentuk karakter besar. Mata saling berhadapan. Udara seakan membeku. Sander Ye tiba-tiba menjadi mati rasa. Apakah siaran No. 9 ini gila? Bermain dengan dirinya seperti ini. Astaga. Kembalikan saja dia ke pengaturan pabrik di masa depan. Bang. Tiba-tiba, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari kolam. Ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah. Kelopak mata Sander Ye berkedut, dia tiba-tiba mematahkan cabang di sebelahnya dengan tangan kanannya, dan kemudian bergerak sedikit ke depan. Jurus sedangnya sangat pintar, dan dia menusuk langsung ke cacat pedangnya, langsung menghilangkan 90% kekuatannya, tetapi dia masih terguncang oleh sisa 10% kekuatannya dan terbang mundur, berguling-guling di tanah beberapa kali. Setelah berdiri, Sander Ye berbalik dan lari. Sambil berlari, dia mengeluarkan beberapa kristal spiritual berkualitas tinggi dan menelannya. Weng. Tapi saat ini, saat suara pedang terdengar, Sander Ye tiba-tiba merasakan hawa dingin datang dari belakang. Sander Ye segera berhenti dan berbalik sedikit ke samping, menghindari pedang fatal itu. Di belakang Sander Ye, suara kejutan tiba-tiba terdengar. Sander Ye berbalik dan melihat wanita itu sudah berpakaian. Dia berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia mengenakan gaun seperti salju, dengari rambut panjang tergerai, dan pedang panjang di tangan kanannya. Wajahnya sangat cantik, mungkin karena kejadian barusan, wajahnya sedingin es saat ini. Sander Ye berkata dengan serius, "Nona, aku tidak bermaksud sembrono. Ini sebenarnya hanya kesalahpahaman." Wanita itu menatapnya dengan tenang, "Jangan takut, kalau aku menyerang dengan pedang, kepala besar dan kepala kecilmu akan patah bersamaan, tanpa rasa sakit." Sander Ye. Wanita itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tingkat Raja Pedang. Wajah Sander Ye menjadi gelap, dia merunduk ke samping dan menghindari pedangnya lagi. Melihat pemandangan ini, kilatan keterkejutan melintas di mata wanita itu, karena dia menemukan bahwa pria di depannya sepertinya sudah mengetahui di mana pedangnya akan mendarat. Bagaimana mungkin? Wanita itu terbalik dan menikam Sander Ye secara horizontal dengan pedang. Tetapi, Sander Ye tetap bisa menghindarinya. Saat ini, wanita tersebut mengetahui bahwa ini bukanlah suatu kebetulan sama sekali, tetapi pria tersebut sudah meramalkan gerakan pedangnya. Wanita itu menatap Sander Ye, alisnya berkerut, "Bagaimana caramu melakukan itu?" Sander Ye berkata dengan serius, "Nona, ini benar-benar salah paham." Wanita itu memandang Sander Ye, tiba-tiba, pedang di tangannya terbang seperti guntur. Di kejauhan, Sander Ye sepertinya sudah menduganya. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit ke samping dan menghindari pedang itu lagi. Dia memegang dahan dan dengan ringan memukul pedang wanita itu. Kekuatan yang terkandung dalam pedang itu segera dihilangkan, dan kemudian jatuh ke tanah. Melihat penandangan ini, wanita itu kaget dan berkata, "Kamu." Saat Sander Ye hendak berbicara, wanita itu tiba-tiba menyatukan kedua jarinya, lalu mengarahkan satu jarinya ke Sander Ye. Melihat adegan ini, ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah. Kalau itu pertarungan pedang, dia secara alami tidak takut, tetapi kalau itu pertarungan keterampilan internal, dia sudah hancur sekarang. Tanpa berpikir panjang, dia berguling ke samping dengan paksa. Bang! Biarpun dia bereaksi cukup cepat, jangkauan ilmu pedangnya terlalu lebar, dan dia masih terpengaruh, dan lengan kirinya langsung terbakar. Sander Ye buru-buru berdiri. Pada saat ini, bola energi spiritual muncul di tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung menggunakan bola energi spiritual untuk naik ke ranah Xiantian.
Melihat Sander Ye menerobos tepat di depannya, wanita itu sedikit terkejut. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan pedang di tanah tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang menyala-nyala dan membunuh Sander Ye. Setelah Sander Ye menerobos, dia tidak bertarung langsung dengan wanita di depannya. Sebaliknya, dia menghindar dan mundur untuk menghindari ilmu pedang. Di saat yang sama, dia bergetar dan melompat ke udara. Wanita itu melihat Sander Ye pergi. Dia tidak mengejarnya, tapi perlahan menutup matanya. Detik berikutnya, pedang di tangannya tiba-tiba sedikit bergetar dan menghilang langsung dari tempatnya. Sebuah pedang di udara. Kalau kamu melatih keterampilan pedang ini secara ekstrim, kamu dapat menggunakan ruang untuk membuat energi pedang kamu muncul di hadapan musuh secara instan, sehingga menghasilkan efek kejutan. Ini adalah keterampilan pedang tingkat langit, yang termasuk dalam tingkat tertinggi Sekte Pedang Negara Qi. Perlu disebutkan bahwa Master Pedang Manusia pernah mempraktikkan keterampilan pedang ini ketika dia berada di Sekte Pedang. Di akhir pandangannya, Sander Ye sepertinya merasakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berbalik tiba-tiba. Pada saat ini, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba terbelah, dan sebuah pedang muncul di udara. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Sander Ye tiba-tiba melonjak. Orang ini ternyata memiliki keterampilan pedang seperti itu. Biarpun pedangnya sangat cepat, reaksinya tidak lambat dan menusuk bilah pedangnya. Bang! Dengan tusukan pedang ini, dia segera menghilangkan 70% hingga 80% kekuatan yang terkandung di dalam pedang. Biarpun hanya tersisa 20%, Sander Ye tidak berani tegar, dan langsung berguling ke samping untuk menghindari pedang. Saat ini, wanita itu muncul di hadapannya lagi. Wanita itu menatapnya, dan dia sangat terkejut. Pria di depannya jelas-jelas berada di ranah Xiantian, tetapi keterampilan pedangnya memiliki kekuatan untuk melanggar semua hukum. Sander Ye melirik wanita itu. Dia tidak memilih untuk melarikan diri, karena kalau dia tidak bisa mengendalikan pedangnya, dia tidak akan bisa melarikan diri dari wanita di depannya. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Nona, apa yang terjadi barusan memang sebuah kecelakaan. Aku tidak bermaksud menyinggung. Itu karena beberapa alasan yang tidak dapat ditolak sehingga aku diteleportasi ke sana." Wanita itu menatap Sander Ye, "Siapa namamu?" Sander Ye menghela napas lega dan berkata, "Yangor Ye." Wanita itu sedikit mengernyit, "Negara Qi dari keluarga Ye." Sander Ye menggelengkan kepalanya. Wanita itu menatap Sander Ye beberapa saat lalu berkata, "Apa yang kamu lihat sebelumnya?" Sander Ye buru-buru berkata, "Aku tidak melihat apa-apa. Saat aku baru saja diteleportasi, aku hanya merasa pusing, jadi aku tidak melihat apa-apa." Wanita itu hanya menatap Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye diam-diam berjaga-jaga. Sesaat kemudian, wanita itu tiba-tiba berkata, "Aku ingat kamu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik, terbang dengan pedangnya, dan menghilang di ujung langit. Di tempatnya, Sander Ye menghela nafas dalam-dalam. "Sial, apakah Siara No 9 ini gila? Siara melakukan ini. Dia hampir terbunuh karenanya." Setelah beristirahat sejenak, dia bangkit dan menuju ke arah perginya wanita sebelumnya. Wanita itu jelas-jelas berasal dari Sekte Pedang, jadi kalau dia mengikuti arah tersebut, dia pasti bisa sampai di Sekte Pedang. Setelah berlari di pegunungan selama 1 jam, Sander Ye akhirnya sampai di puncak gunung. Melihat adegan ini, dia hampir menjadi gila. "Astaga! Aku meminta kamu untuk memindahkan aku ke tempat yang lebih terpencil, tetapi aku tidak meminta kamu untuk memindahkan aku ke tempat yang jauh." Siara nomor 9. Sander Ye tiba-tiba meraung, dan suaranya bergema di antara pegunungan. "Kecerdasan buatan ini benar-benar bodoh. Pastikan untuk mengembalikannya ke pengaturan pabrik di masa mendatang." Sander Ye menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan berjalan. Saat ini,
Di depan menara pedang Sekte Pedang berbagai negara, semua orang sudah tidak sabar menunggu orang misterius itu terus menembus levelnya. Tetapi, setelah menunggu lama, tetap tidak ada pergerakan. Semua orang sedikit bingung. Kenapa tidak ada gerakan? Apakah kamu tidak akan melanjutkan petualanganmu? Setelah sekian lama, semua orang tiba-tiba menjadi cemas saat melihat masih tidak ada pergerakan dari menara pedang. Akibatnya, para kultivator pedang di depan menara pedang negara mulai bertengkar. Beberapa orang mengatakan bahwa orang misterius itu mungkin sudah mati di dalam, sementara yang lain mengatakan bahwa dia mungkin ingin bersikap low profile, menyembunyikan kekuatannya, dan dengan sengaja tidak mendobrak. Beberapa mengatakan bahwa dia mungkin sedang buang air besar. Apapun yang terjadi, kali ini orang misterius itu menerobos ujian dan membuat negara menjadi ramai. Banyak keluarga dan sekte bangsawan mulai menyelidiki, ingin mengetahui siapa orang misterius ini. Bagaimana mungkin mereka tidak berteman dengan monster seperti itu? Di depan menara pedang negara Qi, Yelena yang sedang duduk di atas batu di dekatnya. Dia memeluk lututnya dan terus menatap menara pedang. Dia secara alami sedikit gugup, karena dia tahu ada bahaya di dalam, tapi dia yakin Sander Ye pasti akan keluar. Segera, para kultivator pedang di depan menara pedang perlahan-lahan bubar. Yelena yang menunggu dari siang hingga malam. Saat ini, tidak ada seorang pun di pintu menara pedang. Yelena yang masih duduk di sana, menatap menara pedang. 4 jam kemudian, ketika dia melihat Sander Ye belum keluar, wajah Yelena yang tiba-tiba menjadi pucat. 2 jam lagi berlalu. Saat itu sudah larut malam, dan masih belum ada pergerakan di menara pedang. Yelena yang tiba-tiba berdiri, dan dia bergegas menuju menara pedang dengan putus asa. Dia akan menemukannya. Tidak ada alasan. Yang dia tahu hanyalah dia akan menemukannya. Tepat ketika Yelena yang hendak menyerbu masuk, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Yelena. Mendengar ini, tubuh Yelena yang tiba-tiba membeku di tempatnya. Dia menoleh dan melihat, tidak jauh dari situ, Sander Ye sedang menatapnya sambil tersenyum. Saat ini, seluruh tubuh Sander Ye dalam keadaan compang camping dan dalam keadaan sangat mengenaskan, terutama pada bagian kakinya yang sepatunya sudah usang. Yelena yang bergegas menuju Sander Ye, tetapi ketika dia mendekati Sander Ye, dia berhenti lagi. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik, "Kamu kembali." Sander Ye tersenyum dan berkata, Ada portal teleportasi di dalam. Aku diteleportasi ke tempat lain. Aku kembali sedikit terlambat." Yelena yang mengangguk dan berkata dengan lembut, Setelah itu, dia segera mengambil beberapa makanan ringan dan menyerahkannya kepada Sander Ye, "Kamu makan." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Makan bersama." Yelena yang mengangguk, "Oke." Sander Ye mengikuti Yelena yang dan duduk di tangga batu di depan menara pedang. Di atas kepala mereka, bulan cerah menggantung tinggi. Sander Ye melirik Yelena yang di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu baru saja ingin masuk?" Yelena yang mengangguk, Sander Ye berkata, "Di dalam sangat berbahaya." Yelena yang menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye dengan lembut mengusap kepala kecil Yelena yang dan berkata dengan lembut, "Ayo kita baca buku." Yelena yang dengan cepat mengeluarkan buku itu, tetapi seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menutupnya lagi. Sander Ye bertanya, "Ada apa?" Yelena yang berkata dengan lembut, "Baca, kalau baca banyak sekali buku, apakah aku bisa bertemu dekan di masa depan?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Selama kamu bisa masuk akademi, kamu bisa bertemu dekan di masa depan." Yelena yang memandang Sander Ye, "Benarkah?" Sander Ye mengangguk, "Sungguh." Setelah Yelena yang terdiam beberapa saat, dia menundukkan kepalanya dalam diam. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak percaya." Yelena yang berkata dengan lembut, "Aku sudah bertanya,
Bahkan orang-orang besar di kampus utama akademi sulit untuk bertemu dekan, dan aku hanya seorang pengemis kecil. Bagaimana dekan bisa bertemu denganku? Sander Ye tersenyum tipis. Sebenarnya aku punya rahasia yang tidak diketahui orang lain. Setelah aku memberitahumu, bisakah kamu merahasiakannya untukku? Yelena yang mengangguk cepat, oke. Sander Ye berkata dengan serius, aku benar-benar bisa meramal nasib. Yelena yang berkedip, meramal nasib. Sander Ye tersenyum dan berkata, ya, aku sudah meramal nasibmu. Suatu hari nanti, dekan akan menemuimu di depan semua orang dan menjanjikan sesuatu padamu. Kamu harus merahasiakannya, karena rahasianya tidak bisa dibocorkan. Kamu mengerti? Yelena yang memandang Sander Ye, dan setelah beberapa saat, dia menyeringai, aku percaya padamu. Bersambung.